Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Berendo TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema Mendidik Tanpa Batas. Kita ada di segmen terakhir masih bersama dengan Prof. Ferry dan juga Ibu Santi nih. Ya, saya ingin ke Ibu Santi terlebih dahulu. Kita tanggapi sedikit Bu dari Prof. Ferry tadi. Pergeseran nilai yang ada sekarang ini, kalau Ibu melihatnya sebagai seorang guru seperti apa Bu? Karena kan gadget ini mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat nih biasanya. Betul. Apa komentarnya? Betul sekali, mendekat yang menjauh ya akhirnya. Ya, kalau sebenarnya itu konsepnya balik ke kita dulu ya Prof ya. Attitude-nya lebih dahulu. Bagaimana gadget itu mempengaruhinya, ambil positif dan negatifnya. Apa positifnya buat kita, apa negatifnya buat kita. Petiklah yang positifnya, maka petik yang positifnya itu akan sangat berguna bagi kita. Mulai dari kita dulu, kalau tidak dari kita, bagaimana kita akan ini nanti Prof akan memperbaiki yang lain-lain kalau nggak dari diri kita. Jadi ambil gadget yang penting, yang bagus itu adalah buat dari diri kita, terus ambil nilai-nilai yang positif, terus kita kembangkan kepada dunia pendidikan. Apa yang kita ambil? Misalkan pengaruh gadget terhadap dunia pendidikan itu apa positifnya? Kita ambil bagaimana siswa bisa berkolaborasi dalam, karena kan sudah ada teknologi AI kan Prof. Banyak sekali aplikasi-aplikasi. Nah, ambil aplikasi-aplikasinya. Salah satu contoh kalau untuk di remaja ke SMP-an itu ambil ala aplikasi yang sederhana, itu aplikasi CapCut. Nah, di sana anak-anak bisa membuat berkolaborasi, mereka membuat sharing video pembelajaran, terus ditugaskan oleh gurunya nih, berarti kan dampak positifnya ada di sini. Ya, berarti kembali lagi dari kita, bagaimana kita membuat, berinovasi, mengkreasikan suatu gadget itu yang berpola untuk positif bagi dunia pendidikan, terutama bagi siswa sendiri. Artinya setiap situasi itu tergantung tenaga pengajarnya juga. Benar sekali. Tergantung gurunya juga. Ya, tergantung gurunya. Jadi misalkan pergeseran nilai tadi karena perkembangan teknologi, kalau kita memaknainya itu adalah sebagai satu hal yang positif, sebenarnya bisa aja positif jadinya. Tapi dengan catatan semakin tingginya, semakin berkembangnya teknologi, tetapi peran guru itu tidak bisa digantikan. Itu nilainya, tidak bisa digantikan. Walaupun teknologinya semakin tinggi, maka makan ada peran guru itu sendiri. Tidak mungkin dia hanya belajar menggunakan teknologi terus, tapi tidak tersentuh oleh hentakan dari seorang guru. Itu tidak bisa. Karena guru kan punya kasih sayang, punya cara-cara tersendiri untuk bagaimana mendekatkan diri dengan siswa. Nah, itu tidak dimiliki oleh komputer ya Bu? Betul, bahkan kita harus kolaborasi antara teknologi dengan sistem pengajaran yang kita punya. Prof. Ferry, bagaimana Prof menyikapi situasi hari ini, perkembangan teknologi yang ada, terkadang juga guru-guru semakin kesulitan, dikit-dikit direkam-rekam nih Prof oleh siswanya Prof, nggak bisa marah-marah lagi guru nih Prof. Seperti apa Prof? Kan teknologi itu kan yang buatnya manusia. Jadi yang paling pintar tetap manusia, tetap guru kita yang paling pintar, bukan teknologinya. Tapi teknologi itu bukan kita dikuasai oleh teknologi, tapi kita harus menguasai teknologi. Bagaimana kalau kita menguasai teknologi? Ya kembali seperti saya katakan tadi, kita harus upgrade. Contoh sekarang ChatGPT misalnya, ini mahasiswa kalau dosen yang nggak paham itu ditipuin aja, 1 hari selesai itu skripsi dengan ChatGPT itu. Iya kan? Sampai 1 hari malah. Sampai 1 hari selesai. Ini karena tenaga pengajar nggak upgrade. Maka itu saya katakan tadi, proses dari awal tadi, yang masuk manusia, yang proses manusia, keluarnya juga manusia, nggak berubah, tapi kualitasnya. Supaya kualitasnya tinggi, yang memprosesnya dinaikkan dulu kualitasnya, di-upgrade dulu. Nah, bagaimana kualitasnya naik? Itu tadi saprasnya juga pelan-pelan harus dibenahi. Nah, sehingga yang dikatakan pendidikan tanpa batas tadi, yaitu semuanya jalan beriringan. Terutama sekarang kita kedepankan bagaimana etika kita ini sebenarnya. Attitude ini bagaimana ini sebenarnya. Ya, makanya kita kan meminta pada guru-guru, ya kalau masuk kelas jangan langsung belajar, ngajar langsung buka buku lah, paling tidak 5 atau 10 menit berikanlah dia sentuhan-sentuhannya, brainstorming
tentang keagamaan kan Ya. gitu ya. Jadi tidak ada. Kenapa kita harus anti dengan itu? Semua ilmu pengetahuan yang ada di muka bumi ini semuanya tertulis di dalam Al-Quran. Nggak ada yang enggak. Tinggal kita mau apa tidak mempelajari isi Al-Quran itu. Bukan hanya sekedar membacanya saja kan gitu ya. Tapi jam pelajaran agama cuma 2 jam nih Prof, 1 minggu nih Prof. Gimana? Makanya itu harus ada teknik-teknik dari masing-masing guru atau inovasi. Contoh, saya ketika diamanahkan 2016 jadi rektor itu, saya punya program yang namanya juri. Juri itu adalah Jumat religi. Jadi setiap hari Jumat, terutama mahasiswa yang baru masuk jam 8 sampai jam 10 harus di masjid, dan yang non muslim silahkan kembali ke rumah ibadahnya masing-masing. Ya, kalau dia tidak ikut bisa tidak lulus mata pelajaran agama. Nggak bisa lulus mata pelajaran agama, dia tidak bisa wisuda. Nah ini harus ada ketegasan. Ya, tapi kalau hanya sekedar ya sholat duha, tapi tidak ada konsekuensinya. Oke. Kan begitu. Karena apa? Allah itu mengatakan Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum apabila kaum itu sendiri tidak akan mau merubah nasibnya. Jadi tidak cukup dengan kita hanya sholat saja, tapi kita sendiri tidak mau bekerja, Tidak mau usaha ya tidak udah. berusaha. Nah, makanya implementasi dari pelajaran agama ini sangat-sangat luar biasa. Oke, harus dilakukan dengan semaksimal mungkin. Iya. Oke, Bro. Singkat, Bro, pesannya kepada seluruh guru dan juga seluruh mungkin juga tenaga pengajar yang ada di Provinsi Bengkulu. Ya, saya izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada semua guru yang ada dimanapun berada. Mulai guru-guru saya waktu saya PAUD, TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Berkat guru saya bisa duduk di sini, berkat guru saya bisa sedikit mempunyai ilmu pengetahuan untuk bekal hidup saya nanti. Jadi saya berpesan kepada semua guru, ini adalah pekerjaan yang mulia, adalah investasi. Bahwa memberikan ilmu pengetahuan itu adalah investasi kita dunia akhirat. Jadi bahwa kita hidup akan mati, jangan sungkan, jangan canggung kita untuk berinvestasi dunia akhirat melalui ilmu pengetahuan yang kita punya sesuai dengan profesi kita sebagai seorang guru. Oke, ilmu pengetahuan adalah investasi dunia akhirat. Dunia akhirat. Ibu Santi, pesannya kepada seluruh guru yang ada di Provinsi Bengkulu. Iya, selamat Hari Guru. Hari ini terima kasih saya mewakili para guru. Marilah kita berkarya. Hari Guru adalah hari yang sangat bermakna. Marilah kita mulai dari diri kita sendiri. Mulailah dari hal yang kecil bisa membuat situasi menjadi menyenangkan. Selamat Hari Guru. Selamat Hari Guru, mulai dari langkah kecil untuk hal yang lebih besar. Sekali lagi terima kasih Prof dan juga Ibu Santi sudah hadir di studio TVRI Bengkulu. Sekali lagi kita mengucapkan selamat Hari Guru untuk seluruh guru, khususnya yang ada di Provinsi Bengkulu. Dan akhirnya saya Poso Siregar, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.